tahu Tuhan selalu memegang kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu berpegang kepada Engkau, supaya kami jangan pernah lepas daripada genggaman Tuhan. Karena dalam hidup ini, satu hal yang kami perlu, yaitu kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada sore malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada urapan dan lawatan Tuhan. Setiap kami perlu Engkau Tuhan. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Biarkan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Biarkan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih buat tim PAW ya. Dalam pujian penyembahan tadi kita dikuatkan, amin. Ya, kita diberkati. Masih perlu dengar firman enggak nih? Mungkin setelah pujian penyembahan rasanya kok sudah kuat gitu ya. Oke. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih buat Bu Yeni ya yang sudah memberikan kesempatan buat kami dari tim Kasih Anugerah Ministry dengan saya Ibu Debbie memberikan kesempatan untuk kami boleh melayani di tempat ini. Ini pertama kalinya kami hadir di tempat ini ya. Biasanya saya itu jarang sekali perkenalan di gereja. Tetapi biasanya kalau sudah selesai pelayanan saya itu sering diprotes bilang gini, Bu, lain kali kalau baru pertama kali di gereja perkenalan dulu. Ya, supaya kita bisa saling kenal, saling tahu ya. Tapi yang terlebih penting adalah kita mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini dengan tema jangan takut, jangan gentar. Kenapa kok saya kasih tema hari ini jangan takut, jangan gentar? Sebagai seorang wanita, kita sebagai istri itu istri penolong. Sebagai seorang mama kita punya tanggung jawab besar untuk anak-anak kita, betul? Nah oleh karena itu kita jadi wanita nggak boleh takut, nggak boleh gentar menghadapi situasi yang kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, kita nggak tahu esok itu seperti apa yang akan datang. Mungkin dunia berkata semakin hari semakin nggak enak, tetapi bagi wanita Kristus satu hal yang kita pegang, apapun yang terjadi ke depan, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah gentar. Amin. Yuk sama-sama kita buka di dalam Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 8 sampai 18. Rut pasal 1 ayat 8 sampai 18. Ya, kita tahu ada seorang yang bernama Abimelek ya. Dia berangkat dari tanah Israel, kemudian dia berangkat ke Moab bersama dengan istri dan kedua anaknya. Kemudian sampai di tanah Moab, Elimelek ini meninggal ya. Dan kemudian dua anak laki-lakinya mendapatkan istri dari orang Moab ya. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-8. Mungkin kita baca dulu ayat yang keempat ya, supaya kita tahu. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama siapa? Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, Naomi ini punya menantu. Satu namanya Rut, satu yang namanya Orpa. Ya, ketika anaknya ini menikah, yang namanya Rut juga ya, pasti dia tuh menaruh harapan tinggi pada pernikahannya itu akan menjadi pernikahan yang bahagia, gitu kan ya. Siapa di sini yang ketika menikah ingin pernikahannya itu sedih? Tidak ada. Kita semua ketika menikah ingin pernikahan yang bahagia. Siapa yang sudah menikah? Jemaat di sini jujur ya. Tapi ada yang tidak angkat tangan. Saya tidak ngerti, tidak angkat tangan itu mungkin mau menikah untuk kedua kalinya ya. Oke. Rut di sini dia tuh punya pengharapan bahwa ketika dia menikah dia ingin hidup bahagia bersama suaminya ya. Namun ternyata apa yang terjadi? Suami daripada Rut dan Orpa ini meninggal ya, sehingga di dalam keluarga mereka tidak ada satu orang laki-laki.
ayah mertuanya meninggal, suami mereka meninggal, sehingga hanya sisa 3 wanita saja di dalam keluarga ini, yaitu siapa? Naomi sama Orpa dan Ruth. Oke, kita baca ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi apa saudara? Mereka menangis dengan suara keras. Nah, Naomi di sini menawarkan agar menantunya itu pulang ke rumah orang tuanya, karena kedua anak laki-laki dari Naomi ini sudah meninggal dunia, ya. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Nah, ternyata kemudian apa yang terjadi ketika Naomi berkata, "Ayo udah pulang aja," gitu ya. "Kedua anak laki-lakiku sudah meninggal, kalian pulang aja, tinggalkan aku." Tetapi di ayat yang ke-10, Orpa dan Ruth ini menolak, ya. Kemudian ayat yang ke-11, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Di sini kemudian sampai ayat 12, ya, kita baca lagi, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Nah, di sini dari ayat 11 sampai ayat ke-13, Naomi ini menjelaskan sekali lagi kepada kedua menantunya bahwa keadaan ini nih buruk, tidak ada harapan. Engkau tidak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kamu tinggal bersama dengan aku, seorang mertua yang sudah tua renta. Itu yang dijelaskan kepada Naomi, kepada kedua menantunya. Yang ada padaku ini loh hanya penderitaan, ya. Tetapi kemudian kita baca lanjut ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi apa saudara? Ruth tetap berpaut padanya. Lihat ya. Nah, setelah pertama dijelaskan, Naomi berkata sama kedua menantunya, "Udah, kedua anakku sudah meninggal, udah kamu pulang." Mereka berdua masih kompak. Mereka berdua berkata, "Enggak mau mami, I want to stay with you," gitu ya. Nah, kemudian Naomi menjelaskan lagi, enggak ada harapan loh, enggak ada kebahagiaan loh. Yang ada ini hanyalah penderitaan. Yang ada hanyalah keadaan yang buruk. Karena enggak mungkin, sekalipun aku hari ini melahirkan anak laki-laki, enggak mungkin toh kamu tunggu nanti setelah anakku dewasa baru kamu menikahi. Nanti jadinya dapat berondong gitu kan ya. Nah, setelah dijelaskan lagi, yang terjadi adalah apa? Orpa mengundurkan diri. Tetapi Ruth dikatakan apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Ayat 14 tadi, Ruth tetap berpaut padanya. Orpa menyerah, tetapi Ruth tidak bergeming. Nah, mengapa saudara? Kok Ruth ini tidak bergeming? Padahal yang Ruth lihat saat itu dengan yang Orpa lihat itu keadaannya sama enggak? Sama. Dari ketiga wanita ini mereka tidak melihat ada masa depan di sana. Mereka tidak melihat ada harapan untuk mereka bisa mempunyai suami lagi dari anaknya Naomi. Tetapi Orpa mengundurkan diri, Ruth itu tidak. Nah, pertanyaannya, apakah Ruth ini seorang wanita yang tidak takut penderitaan? Apakah Ruth ini seorang wanita yang suka dengan penderitaan? Saya rasa nggak ada ya yang orang yang suka penderitaan. Ada di sini yang suka penderitaan? Nggak ada. Kita kalau suka itu cari gitu ya. Saya sukanya bakso. Kalau kemana-mana cari bakso di mana ya yang enak gitu ya.
Orang nggak ada yang suka penderitaan, tapi penderitaan itu datang sendiri di dalam kehidupan kita, tanpa dicari itu datang sendiri, betul? Nah, hari ini kita mau belajar, kenapa kok Ruth ini dia tidak takut terhadap penderitaan? Kenapa dia tidak bergeming sedikit pun? Kita belajar dari Ruth. Mengapa? Karena yang pertama, Ruth ini ketika dia menghadapi keadaan yang tidak enak, keadaan yang buruk, keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan lagi, Ruth ini memakai perisai iman. Hari ini kalau kita mau menjadi orang yang berani, yang tidak takut, yang tidak gentar, maka kita harus memakai yang namanya perisai iman. Amin, saudara. Jangan seperti Orpa. Orpa itu yang dia pakai adalah apa? Logika. Ketika Naomi berkata nggak ada harapan, nggak ada kebahagiaan, yang ada hanyalah keadaan yang buruk, nggak mungkin lagi. Orpa kemudian berpikir, iya ya, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Akhirnya apa? Orpa mengundurkan diri, dia pamit sama mertuanya, dia pulang ke tanah asalnya. Tetapi Ruth ini tidak. Ya, dia menggunakan perisai iman ketika dia menghadapi masalah dan penderitaan. Ruth ini tidak lari. Dia juga tidak mencoba merubah nasibnya dengan mencoba merubah arah yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Orpa. Orpa balik belakang, balik kucing ceritanya ya. Kalau bahasa Perancisnya balik kucing. Tetapi Ruth tidak, dia maju tak gentar. Kenapa? Dia memakai perisai iman di dalam kehidupannya. Inilah saudara yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Saudara dengan saya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika ada rasa takut dalam kehidupan kita, yang harus kita keluarkan itu adalah iman. Amin, saudara. Ya, iman itu bukan untuk disimpan dalam hati. Iman itu bukan hanya kita pakai ketika kita memuji menyembah Tuhan. Iman itu bukan hanya dipakai ketika kita mendengarkan kebenaran firman. Tetapi ketika kita pulang dari tempat ini, kita menghadapi kenyataan, kita menghadapi realita yang tidak seperti kita inginkan. Maka iman itu loh yang harus kita gunakan. Itulah makanya kita dikatakan kita orang beriman. Dalam segala sesuatu kita harus memakai yang namanya perisai iman. Kenapa? Coba kita buka di dalam Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Mengapa? Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, saudara. Ketika Ruth menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, yang dia bayangkan adalah kehidupan bahagia di dalam pernikahannya. Tapi kemudian suaminya meninggal. Ruth ini menggunakan perisai iman. Dia tidak berusaha untuk lari dari kenyataan. Dia tidak berusaha untuk merubah keadaan yang ada. Tetapi yang dia lakukan, dia menghadapi masalah itu dengan perisai iman. Supaya apa saudara? Ketika kita memakai perisai iman, kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ketika kita ini, saudara dengan saya menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, masalah apapun yang ada. Iblis itu keinginannya hanya satu, yaitu apa? Supaya saudara dengan saya jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Supaya saudara dengan saya berkata, ternyata Tuhan itu tidak ada. Supaya saudara dengan saya meninggalkan Tuhan. Itu yang dimau oleh si iblis. Oleh karena itu di dalam Efesus dikatakan pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Supaya apa? Supaya engkau tidak mudah ditembak oleh siasat iblis untuk menjatuhkan engkau. Dan itulah yang dilakukan oleh Ruth. Ruth ini adalah seorang wanita Moab. Dia dulu tidak mengenal Allahnya Naomi. Yang Ruth sembah itu adalah ilah-ilah dewa-dewa. Tetapi setelah dia menjadi menantunya Naomi, dia mulai mendengar kesaksian-kesaksian tentang Allah yang disembah oleh Naomi. Dan kemudian dia tangkap itu. Dia keluarkan imannya. Dia menggunakan perisai imannya.
Perisai iman itu apa? Perisai iman itu adalah pertahanan rohani yang kuat, iman yang kuat, keyakinan yang teguh kepada Tuhan, sehingga kita tidak lari dari masalah, tetapi kita menghadapinya dengan iman. Amin, saudara. Masalah itu tidak bisa kita hindari. Mungkin kau bisa lari dari masalah, tapi itu hanya sementara. Percayalah, ketika engkau lari dari masalah, masalah yang lain itu justru akan berdatangan. Ketika engkau lari dari masalah, justru akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah itu bukan untuk kita lari, tetapi untuk kita hadapi. Tapi satu kuncinya, jangan cari masalah. Itu beda ya. Jangan bilang, oh katanya Bu Devi masalah jangan dihindari, dihadapi. Besok mulai cari-cari masalah, mulai nanti malam cari masalah sama suami. Suaminya mau tidur, yang jangan tidur, diomenin. Loh kenapa? Katanya Bu Devi jangan takut sama masalah. Oleh karena itu saya cari masalah. Tidak seperti itu loh ya, oke? Tidak mencari masalah, tetapi masalah itu bukan untuk kita lari, tetapi untuk kita hadapi. Amin, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, yang biasa kita lakukan adalah apa? Kita ingin merubah keadaan, betul? Kita ingin masalah yang kita hadapi ini cepat diubah, supaya apa? Kita keluar dari zona yang tidak nyaman ini, kita masuk kembali ke zona nyaman. Itu yang sering kita mau. Yang ketika kita menghadapi masalah, kita selalu langsung mulai berpikir gini, bagaimana ya supaya masalah ini selesai? Betul atau betul? Itu logika. Tetapi orang beriman itu tidak seperti itu. Bukan tidak boleh berpikir, tetapi ketika kita beriman, orang yang menggunakan perisai iman ketika menghadapi masalah, yang dia pikirkan pertama itu bukan hanya kepingin switch dalam sekejap, masalah kemudian selesai, masalah kemudian pulih. Enggak seperti itu saudara. Tetapi orang yang menggunakan perisai iman, ketika dia menghadapi masalah, dia akan berkata apa? Aku tidak boleh goyah karena aku punya Tuhan, dan aku akan hadapi masalah ini bersama dengan Tuhanku yang dahsyat. Amin saudara ya. Iman itu jangan taruh di belakang. Kita sering kali kita berkata saya orang beriman, tapi sering kali dalam menghadapi kenyataan hidup ini, yang selalu kita kedepankan adalah logika kita, sama seperti Orpa, imannya kita taruh belakang. Nanti kalau sudah jalan buntu, sudah notok, sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, baru kita balik kucing, baru kita bingung. Imannya tadi di mana ya? Ketinggalan di mana ya? Gitu kan? Selalu kita taruh iman dan Tuhan itu taruh di belakang, bukan seperti itu. Efesus sudah mengingatkan kepada kita, Rut sudah memberikan keteladanan bagi kita. Ketika engkau menghadapi masalah dalam kehidupanmu, yang harus engkau keluarkan adalah perisai iman. Karena apa? Iman itu melindungi, untuk mengcover diri kita agar apa? Ketika kita menghadapi masalah, engkau itu tidak tumbang. Amin saudara. Jangan biarkan masalah itu mengalahkan kita, tetapi justru orang beriman mengalahkan masalahnya dengan imannya akan Tuhan. Amin saudara. Saya adalah orang yang seperti Orpa ya. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu itu yang saya lakukan. Saya adalah orang yang pernah mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun saudara. 12 tahun waktu yang singkat ya. Buat yang mendengar waktu yang singkat, tapi untuk menjalani 12 tahun itu tidak gampang ya. Saya dulu seperti Orpa. Ketika saya menghadapi keadaan pertama, memang gak enak ketika mengalami masalah pergumulan rumah tangga. Pertama saya masih bertahan, tapi kemudian keadaan bertambah buruk. Akhirnya saya berkata, tidak bisa. Jalan Tuhan itu terlalu lama. Tuhan itu lemot. Itu yang saya katakan, jangan ditiru, itu kurang ajar ya. Biarkan hanya saya aja yang kurang ajar sama Tuhan, bukan ibu-ibu di tempat ini. Amin. Saya tahu ibu-ibu di tempat ini semuanya rohani, puji Tuhan ya. Ketika saya dihadapkan kepada keadaan yang lebih buruk, saya itu langsung, bahasa Perancisnya tuh lari ngibrit ya. Saudara ngerti? Lari ngibrit seperti Orpa, balik kucing gitu ya, langsung lari, cari pertolongan lain. Karena apa? Saya berusaha menginginkan supaya masalah yang saya hadapi itu dalam sekejap itu loh selesai.
Saya nggak mau menghadapi, saya nggak mau menjalani proses. Yang saya mau, aku mau masalahku itu cepat selesai. Akhirnya apa? Itu membuat saya pergi lari daripada Tuhan, mencari pertolongan di tempat lain. Saya ke orang pintar, saya ke dukun, ya. Dan apa yang terjadi? Apakah kemudian kehidupan saya lebih baik? Enggak, saudara. Tetapi kehidupan saya itu lebih runyam, semakin hari semakin runyam. Tetapi ketika saya mulai mengenal Tuhan, saya belajar kebenaran firman, saya mencari tahu menjadi seorang istri di dalam Tuhan itu harus seperti apa sih? Saya banyak belajar dari kebenaran firman. Saya tidak punya mentor. Ketika saya menghadapi pergumulan rumah tangga, saya tidak punya mentor. Karena saya orangnya introvert, saya tidak suka cerita kepada orang lain. Bahkan kepada kedua orang tua saya itu tidak cerita. Karena saya tidak mau membebani mereka. Yang saya bisa lakukan adalah saya curhat sendiri sama Tuhan dan saya belajar kebenaran firman. Saya datang kepada ibadah-ibadah wanita seperti hari ini, di mana ada gereja, ada ibadah wanita, saya datang, saya belajar, ya. Dan ketika saya terapkan apa yang seperti Ruth lakukan, saya menggunakan perisai iman, itu berbeda. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, sekalipun masalah saya itu belum dipulihkan. Nah, hari ini kita juga belajar, saudara. Ketika saudara mungkin ada keraguan, ketika saudara mungkin ada ketakutan, ada kebimbangan, saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan, jangan lari. Tapi apa, saudara? Angkatlah perisai iman. Buka mulut kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Yaitu apa? Katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan ada selalu bersama dengan aku. Tuhanku jauh lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku akan tenang. Bersama dengan Tuhan aku akan keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Dan itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Ketika saya melihat keadaan tidak semakin baik, ya, bagaimana bisa ketika saya melihat suami saya teleponan sama madunya di depan mata saya, apakah saya bisa tersenyum? Nggak bisa, saudara. Sakit hati iya, tetapi saya tidak mau dikalahkan dengan masalah. Saya mengangkat perisai iman dan saya perkatakan, iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi aku. Hari ini aku boleh melihat kenyataan suamiku sedang salah di dalam, bukan di jalan kebenaran. Dia melakukan kebodohan, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi engkau lihat, bukan hanya nanti aku menang, tetapi hari ini pun aku sudah menang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena aku merespon dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya katakan kepada diri saya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada saya bahwa saya dalam menghadapi situasi yang sulit, saya ini loh punya iman. Iman itu loh harus dikeluarkan. Iman itu harus taruh di depan. Saya mengingatkan kepada diri saya lagi bahwa saya punya iman. Dan di dalam iman itu saya punya pengharapan. Karena iman saya kepada Tuhan yang tidak memberikan pengharapan palsu. Amin, saudara. Saya menguatkan diri saya sendiri. Dan sejak itu saya tidak pernah sedih lagi. Saya tidak pernah langsung tidak enak makan, tidak bisa makan. Sebelumnya saudara saya tidak bisa makan. Saya sedang hamil besar, hamil anak kedua. Saya hamil 7 bulan. Saya tidak makan itu selama 3 hari. Bukan karena puasa Ester, karena memang tidak bisa makan. Sampai mertua saya pulang dari luar negeri ya harus membujuk saya. Ayo Debbie makan, ayo makan. Tidak bisa makan, saudara. Karena apa? Saya hanya tahu saya orang Kristen yang setiap minggu saya ke gereja, tapi setelah itu saya tidak menggunakan perisai iman saya. Iman saya taruh di belakang. Yang saya lakukan adalah saya menghadapi dengan kekuatan saya sendiri, dengan logika saya, dengan cara saya. Yang terjadi saya itu babak belur. Tetapi ketika kemudian saya berjumpa dengan Tuhan, satu malam saya berjumpa dengan Tuhan, saya komitmen di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tahu bahwa hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi hidupku adalah tentang Engkau. Apapun yang terjadi ke depan, sekalipun itu jauh lebih sulit daripada kemarin-kemarin yang saya hadapi, saya berkata, saya siap Tuhan. Sejak mulai hari itu, saudara, apapun yang terjadi, saya menggunakan perisai iman di dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Iman itu bukan dipakai untuk memutar balikkan keadaan, no, saudara. Saudara tidak bisa hanya berkata,
Masalahku pulih, masalahku pulih, masalahku pulih. Nah, sebelum masalah pulih ini loh, engkau harus menata hatimu. Engkau harus menata responmu sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan capek sendiri. Dan pasti akan menambah masalah baru di dalam. Kita katakan apa? Iman itu untuk menguatkan diri kita, untuk melewati hari demi hari ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, untuk memutar balikkan keadaan. Itu bukan bagian kita, tetapi itu adalah bagian Tuhan. Amin, saudara. Itu yang dilakukan oleh Rut. Ketika dia mengangkat perisai iman, dia menggunakan perisai iman, dia tidak berusaha untuk memutar balikkan keadaan. Tetapi yang dia hadapi adalah apa? Dia akan menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Karena dia tahu ketika dia menggunakan perisai iman, dia tidak berjalan sendiri, tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lihat Abraham, ketika Abraham disuruh mengorbankan anak satu-satunya Ishak. Kenapa Abraham mau? Kenapa Abraham itu tidak takut? Tanpa keraguan dia berjalan karena dia menggunakan perisai iman. Saudara, jalan terbaik menghadapi apapun di dalam kehidupan ini, pergunakanlah perisai iman. Tuhan mau kita beriman supaya apa? Supaya kita menjadi orang percaya yang kuat menghadapi apapun sampai satu hari kelak kita berjumpa di dalam kerajaan surga. Amin, saudara ya. Yuk kita lanjut, kita baca ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Sekali lagi saudara, Naomi memberikan tawaran menggiurkan kepada Rut ya. Wes tala Rut, ayo wes pulang sana. Lihat iparmu loh sudah pulang, sudah kamu juga pulang. Itu yang ditawarkan ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rut ayat 16. Tetapi kata Rut apa saudara? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut ini menolak dengan tegas tawaran yang diberikan oleh Naomi. Dan kemudian ayat 17 kita baca. Di manakah engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Lihat, dalam ayat yang ke-17, Rut ini berkata apa? Aku lebih baik celaka daripada aku meninggalkan engkau. Itu yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi. Nah, hari ini itu loh yang kita perlu belajar. Ketika engkau sudah menggunakan perisai iman seperti Rut, apakah keadaan itu langsung berubah menjadi baik? Tidak. Tetapi sekali lagi Rut menggunakan imannya, yaitu apa? Setelah tadi yang pertama dia menggunakan perisai iman, kali ini Rut itu berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sekali lagi Rut ini apa? Dia submit kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Hari ini saudara, gak mudah untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menggunakan iman, kita berpikir oh keadaan nanti akan baik. Tetapi kalau kenyataannya tidak baik, jangan menyerah. Engkau perlu melakukan step yang kedua, yaitu apa? Engkau perlu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau perlu submit tugas seperti apa yang dilakukan oleh Rut. Ya saudara. Ketika kemudian Rut ini sudah berkata, enggak, aku enggak akan tinggalkan. Apa yang terjadi di pasal selanjutnya? Rut ini harus memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadanya. Keadaan enggak tambah baik. Memungut sisa-sisa dari orang, apakah itu mudah saudara? Enggak mudah, pasti apa? Bahasa kerennya itu apa? Nelangsa gitu kan ya. Mungkin kita hari ini sudah berdoa. Tapi kemudian apa? Keadaan bertambah buruk. Apa yang harus engkau lakukan? Apakah engkau mau marah kepada Tuhan? Apakah engkau mau protes kepada Tuhan? No, kita belajar dari Rut. Sekali lagi kita berkata, Tuhan,
aku menyerahkan hidupku kepadamu. Kalau Rut bisa, maka kita pun juga pasti bisa. Amin, saudara. Submit itu berbicara totalitas. Penyerahan diri kepada Tuhan berbicara tentang totalitas. Artinya apa? Tidak ada tuntutan kepada Tuhan, tetapi penundukan diri. Amin. Submit, penyerahan diri kepada Tuhan berbicara totalitas. Artinya tidak ada tuntutan kepada Tuhan, tetapi penundukan diri kepada Tuhan. Semakin orang itu semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka akan semakin sedikit tuntutannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita semakin sedikit tuntutan kita kepada Tuhan, percayalah, semakin sedikit pula khawatirmu, semakin sedikit pula ketakutanmu. Menghadapi apapun, engkau tidak akan gentar. Amin, saudara. Submission, penyerahan total kepada Tuhan, berbicara kita melakukan bagian kita, menyelesaikan bagian kita. Selebihnya, biarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Contohnya siapa? Abraham. Ya, coba kita buka di dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat yang ketiga. Ketika Abraham menerima perintah daripada Tuhan, kemudian ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya apa? Dia nggak menunda loh, saudara. Ya, langsung keesokan harinya dia berangkat. Dan kemudian ayat yang keempat kita lihat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi Abraham ini sudah berjalan selama berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari bisa goyah enggak? Bisa. Bisa berkecamuk enggak di hati ini? Bisa. Enggak mudah loh seorang ayah menyerahkan anaknya. Amin, saudara. Enggak mudah. Berkecamuk, iya bisa terjadi. Goyah, bisa. Tetapi apakah Abraham melakukan itu? Enggak, saudara. Ada kesempatan, tetapi Abraham tidak melakukannya. Dan coba kita baca kembali ayat yang ke-7. Ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak itu tanya sama Abraham, "Mana Bapak anak domba bakaran itu?" Apakah ketika Ishak bertanya kepada Abraham, hatinya itu enggak nyes? Nyes enggak, saudara? Nyes. Dia bisa mundur enggak? Bisa. Enggak mudah. Tetapi Abraham diingatkan sekali lagi. Untuk apa? Dia submit kepada Tuhan. Penyerahan diri total kepada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga apa? Dia tidak goyah. Itu loh, saudara. Abraham menyelesaikan bagiannya tanpa tuntutan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Itu loh yang dinamakan penyerahan diri total kepada Tuhan. Sama seperti Rut. Bahkan Rut itu sampai berkata, "Beginilah Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Kita perlu submit kepada Tuhan hari ini, saudara. Kita tidak cukup hanya berkata, "Tuhan, aku percaya, aku percaya." Tapi sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Itulah yang saya lakukan ketika saya bisa berdiri hari ini. Itu dimulai dari ketika saya submit kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya ceritakan, tengah malam saya nangis sendiri kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, sekalipun mungkin ke depan, aku tidak tahu umurku sampai 60-70 tahun. Tapi sekalipun setiap hari-hariku itu penuh derayan air mata. Hanya satu, aku akan berkata, aku siap Tuhan. Karena mulai malam ini sampai aku menutup mata, aku berjanji. Hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi hidupku adalah tentang Kristus." Amin, saudara. Apa yang bisa membuat kita submit kepada Tuhan?
Bukan supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Itu bukan submit yang benar. Ingat, submit berbicara totalitas tanpa tuntutan tetapi penundukan diri. Apa yang bisa membuat kita submit kepada Tuhan? Yaitu satu, rasa cinta dan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan penebusan di atas kayu salib buat saudara dengan saya. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita hari ini, kita perbaharui iman kita di hadapan Tuhan. Jangan lagi menggerutu, supaya engkau menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tegar. Engkau tidak takut, engkau tidak gentar menghadapi apapun. Dengan apa? Engkau submit kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kenapa kita nggak perlu takut? Kita nggak perlu takut karena ketika engkau menggunakan iman, engkau memakai iman, engkau memakai perisai iman, dan kemudian engkau sudah menyerahkan dirimu total kepada Tuhan, percayalah, Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin saudara. Seperti Rut itu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kelihatannya keadaan tidak berubah. Ketika dia sudah submit kepada Tuhan, dia masih memungut jelai dari orang-orang yang bermurah hati di depannya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Kita baca Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa apa? Engkau seorang perempuan baik-baik. Lihat saudara, ini perkataan Boaz kepada Rut. Boaz itu berkata kepada Rut gini, ndak usah takut, apapun, setiap apapun yang engkau katakan, itulah yang akan aku lakukan. Karena apa? Karena bukan hanya aku sendiri yang tahu, tapi satu kota ini loh, semua sudah tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Kenapa kok bisa sampai satu kota itu tahu bahwa Rut ini adalah perempuan baik-baik? Itulah karya Tuhan di dalam kehidupan Rut. Amin saudara. Percayalah, ketika engkau hidup di dalam kebenaran, ketika engkau menghadapi segala keadaan itu dengan iman, percayalah Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa selalu merasakan kehadiran Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Ketika kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak menyertai, no saudara. Tetapi Tuhan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan. Karena dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin saudara. Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Daud katakan ya. Coba kita buka di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Di sini Daud mengatakan apa saudara? Bahwa dalam setiap keadaan apapun, Tuhan itu hadir setiap saat di dalam kehidupannya. Termasuk di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Sekalipun ketika engkau menghadapi pergumulanmu, engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada menyertai saudara dengan saya. Amin saudara. Bahkan Daud ini mengatakan, coba kita baca Mazmur 139 ayat yang ke-11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dikatakan kegelapan tidak hilang, malam itu tidak berlalu, tetapi apa? Kegelapan itu tidak dapat menelan ikatan yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Daud itu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia. Sehingga kegelapan yang Daud hadapi tidak menghilangkan sukacita. Karena apa? Daud tahu saat ini aku di dalam kegelapan.
Tapi aku tetap bersuka cita karena aku tahu di dalam kegelapan pun Tuhan itu ada bersama dengan aku. Amin, saudara. Kalau kita percaya sama seperti Daud percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, menghadapi apapun kita tidak akan takut, menghadapi apapun kita tidak akan gentar. Amin, saudara. Tetapi justru kita akan berkata, bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Bersama dengan Tuhan aku pasti menang. Amin, saudara. Itu loh, ya. Itu adalah bagian kita. Bagi wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar menghadapi apapun. Saya menghadapi pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Orang bertanya sama saya, Bu, kok kuat menghadapi ini semua selama 12 tahun? Kenapa tidak tumbang? Jawaban saya hanya satu, karena ada Tuhan yang bersama dengan aku. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa. Selama 12 tahun, 6 tahun pertama sampai tahun ke-6, saya berusaha melawan itu semua dengan kekuatan saya sendiri. Saya seperti Orpa, saya tidak menggunakan perisai iman, sehingga saya datang ke dukun, saya cari orang pintar, saya melakukan segala cara, saya pakai orang untuk buntuti suami saya. Apa yang terjadi? Justru rumah tangga kami semakin parah. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga kami. Tetapi tahun ke-7 saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya bertobat, saya praktekkan apa yang tadi sudah saya sharingkan kepada saudara. Saya menggunakan perisai iman, saya submit kepada Tuhan. Dan di situ saya melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Paradigma saya dirubah oleh Tuhan. Kalau dulu melihat suami itu kelihatan saya jengkelnya minta ampun. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau saja bunuh orang tidak pakai hukuman, sudah saya racun suami model kayak gini. Itu yang saya katakan. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman. Karena saya percaya di dalam kebenaran firman selalu ada tuntunan Tuhan buat kita. Untuk apa? Untuk kita tidak takut menghadapi apapun. Supaya saudara dengan saya keluar sebagai pemenang. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Dan ketika saya lakukan itu semua, benar-benar saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mata jasmani saya melihat keadaan berubah? Tidak. Tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Sampai satu kali suami saya itu tanya sama temennya, dia bilang gini, kok istriku sekarang sudah tidak tahu marah ya? Tahu aku berbuat ini dan itu, istriku diam-diam aja. Malah kalau saya mau pergi, istriku selalu berkata, sini tak doain dulu. Saya doakan suami saya cuma berkata, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doanya tidak usah panjang-panjang, saudara. Karena apa? Selak dikaplok. Karena apa? Orang sudah mau pergi, mau happy-happy, ya kan? Saudara tunda dengan ngomong banyak, doa banyak. Tambah malah bikin sepaneng emosi. Saya doa tidak banyak-banyak. Saya cuma berkata, sini saya doakan. Mau tidak saya doakan? Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya bilang pergi. Ketika dia pulang, saya tanya, mau makan enggak? Dia bingung. Ini kesambet apa ya? Kenapa? Yang kemarin-kemarinnya marah-marah, kemarin-kemarinnya sewa orang untuk buntutin. Sekarang mau pergi kok disuruh pergi dengan damai sejahtera, dengan perlindungan yang datang dari Tuhan. Sampai dia tanya sama temennya, istriku kenapa ya kok kayak gitu? Terus temannya bilang gini, oh hati-hati kamu. Kalau istri seperti itu berarti istrimu sudah enggak cinta lagi. Oh gitu ya. Itu kalau tanya sama orang dunia ya. Tapi jawabannya adalah apa? Saya belajar bahwa sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi situasi apapun, tidak boleh diri kita yang maju duluan. Tetapi apa? Biarkan Tuhan yang ada di depan kita. Biarkan iman itu kita taruh di depan. Biarkan perisai iman yang mengcover kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan itu, percayalah saudara, hari demi hari engkau lalui, engkau tidak rasa. Sampai pada tahun yang ke-12, tahun 2015, rumah tangga kami dipulihkan. Kelihatannya 12 tahun itu lama. Tetapi ketika ditanya, mau enggak ngulangi? Saya berkata, saya tidak takut untuk menghadapi apapun. Bahkan karena pengalaman selama 12 tahun, sejak itu bukan
Selesai rumah tangga kami dipulihkan, saya tidak punya masalah. Masalah ada, masalah yang lain ada, masalah yang lain ada. Satu saat kalau diberikan kesempatan saya mau saksikan di tempat ini. Tetapi sejak itu saya tidak pernah takut lagi. Karena apa? Saya belajar dari Daud. Kalau dulu Tuhan menolong, maka sekarang sampai selama-lamanya Tuhan itu pasti menolong. Amin, saudara. Yuk. Saya undang tim PAW ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Percayalah saudara, menghadapi apapun, selama engkau berpegang kepada Tuhan, gunakan perisai iman dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di situ saudara akan melihat, oh iya Tuhan, ternyata Tuhan itu ada bersama dengan aku. Dan biarkan bukan hanya kita yang merasakan, tetapi biarkan orang lain itu juga melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin, saudara. Menceritakan Tuhan, menginjili orang, nggak perlu dengan susah payah. Kemana-mana bawa Alkitab. Kalau saudara kemana-mana bawa Alkitab, ke pasar bawa Alkitab, nanti saudara dianggap orang yang 9=1/4. Betul? Tetapi dengan apa? Dengan responi segala sesuatu itu sesuai kebenaran firman. Dengan engkau tidak takut, dengan engkau tidak gentar menghadapi apapun. Orang tahu engkau punya masalah. Kalau punya masalah enggak usah malu. Amin. Punya masalah itu enggak usah malu. Punya masalah enggak usah ditutup-tutupi. Tapi juga bukan berarti langsung besok pasang iklan di koran Jawa Pos. Enggak perlu. Tetapi kalau orang tanya, engkau punya masalah ya hari ini? Katakan, iya, aku punya masalah. Tetapi aku tahu, aku tidak takut, aku tidak gentar. Karena aku percaya bersama dengan Tuhan, aku keluar jadi pemenang. Bahkan bukan aku menang ketika masalahku selesai, tetapi sejak hari ini, detik ini pun, aku sudah menjadi pemenang. Karena apa? Aku tidak takut, aku tidak gentar menghadapi apapun. Karena aku tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan aku. Itu adalah penginjilan yang paling efektif. Ketika orang lain melihat keteladanan saudara. Kenapa ya ibu ini menghadapi masalah yang begitu pelik. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Satu hari dia akan bertanya sama saudara. Saudara bisa menjawab, itu semua karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupku. Amin, saudara. Ya, Engkau lihat setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih. Engkau meneguhkan setiap hati kami. Menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi esok. Apakah masalah kami selesai atau tidak. Itu bukan menjadi bagian kami. Tetapi satu hal yang kami tahu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan gentar lagi. Karena kami belajar dari seorang yang bernama Ruth. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Menghadapi apapun. Kami mau memakai perisai iman kami. Dan ketika kami melihat keadaan tidak semakin baik, kami tidak mau lari Tuhan. Tetapi mengingatkan kami untuk sekali lagi, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Ketika kami menyerahkan hidup kami berbicara itu totalitas. Kami tidak ada tuntutan kepada Tuhan. Kapan Tuhan harus selesaikan? Bagaimana caranya Tuhan selesaikan? Itu bukan bagian kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, satu hal yang kami katakan, Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, aku mau tunduk dalam kebenaran firman-Mu. Aku mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas kehidupanku ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau selalu ada bersama denganku dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupanku. Mungkin hari ini aku lemah, atau hari ini aku kuat. Mungkin aku sedang sedih, atau mungkin ada di antara kami sudah mulai berputus asa. Tapi satu hal kami diingatkan oleh kebenaran firman, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kami. Kalau Tuhan menyertai Ruth, kalau Tuhan menyertai Abraham, kalau Tuhan menyertai Daud, maka Tuhan pun juga pasti menyertai setiap kami. Mungkin hari ini kami tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, tetapi bukan berarti kami tidak percaya Tuhan itu ada. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada untuk memberikan kami kekuatan. Engkau ada untuk memegang tangan kami
dan tidak akan pernah Engkau lepaskan. Kami pun juga tidak mau melepaskan tangan Tuhan. Biarkan mulai hari ini sampai akhir kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini dan selamanya iblis sudah dikalahkan. Mulai hari ini kami tidak takut. Mulai hari ini kami tidak gentar. Justru kami berkata kepada iblis, mulai hari ini, mulai saat ini, Engkau sudah kami kalahkan. Karena kami berjalan bersama dengan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, biarkan kami naikkan iman kami di hadapan Engkau. Bersama dengan Tuhan, aku pasti sanggup berjalan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan.